tim ini jarang sekali terpleset. Bagaimana mereka bisa menguasai pertandingan ketika bermain di luar. Bahkan tim besar pun sering dibuat kewalahan. Manajer yang sehat, manajemen yang kuat, dukungan bobotoh yang mungkin tidak bisa diragukan lagi ya. Di era sepak bola sekarang, itu akan menjadi penguat bagi para pemain. Kita juga harus mengakui ya, bahwa strategi counter attack yang dilakukan Persib sejauh ini cukup ampuh. Musim terbaik untuk seorang Beckham Putra, kayaknya setiap musim dia selalu menjadi yang terbaik ya. Tapi kunci utamanya ketika bisa menasbihkan bahwa Persib akan kembali back to back itu, ya ketika melawan Bali United. Manajemen mungkin sudah mempertimbangkan para pemain yang akan mengganti posisi Ciro ya. Tetapi kalau harus berbicara siapa yang lebih pantas berada di posisi itu, saya mengerucut kedua nama ya. Katanya Eka Ramdhani kan harus TC di Argentina kan. Nah, Nyek Nyobe pindah ke Persela, datanglah Leo Sitescu waktu itu. Yang akhirnya kita jadi gagal juara. Masih dalam rentetan episode Liputan Sport Spesial lagi away day ke Bandung, di mana Persib ini baru saja back to back juara. Rasanya kurang pas kalau saya nggak ngundang sosok satu ini, karena ini sangat identik dengan Persib dan sebenarnya kita sering ketemu ya Kang Abu ya, Ya, di Jakarta, tapi betul. akhirnya ini di Bandung nih, Ya, di Bandung kita tapping. Terima kasih Kang sebelum waktunya. sama-sama. Jadi Atur nuhun. sesuai target Persib ya. Juara tahun ini memang harus dirayakan di Bandung. Emang sudah Makanya di juga Bandung. Liputan 6 Sport juga harus di Bandung. Harus di Bandung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Kang Adit dan juga PTBB yang udah memfasilitasi. Ini kita tapping di Persib Official Store di Jalan Sulanjana. Jadi terima kasih banyak. Kang, tapi Ya, saya mau ngebahas dulu dari pencapaian Persib musim ini. Back to back juara. Memang sudah bisa diprediksi oleh Kang Abo di awal musim atau gimana nih ngelihat perjalanan Persib musim ini? iya, saya memang sudah memprediksi itu ya. Karena kalau melihat game plan-nya Coach Bojan tidak terlalu banyak perubahan. Kualitas pemain asing pun cukup memberikan impact yang sangat positif. Selain masalah finansial yang sehat, ya kan, sebuah tim itu akan kuat kalau faktor tersebut bisa menunjang. Hmm. Ya, Tapi, selain ya finansial yang sehat, terus jadi manajemen yang kuat, itu kan salah satu yang menjadi indikasi si tim tersebut itu bisa solid. artinya dukungan di luar lapangan juga menjadi sangat penting ya Kang Abo ya. Tapi kalau untuk di dalam lapangan sendiri, sebetulnya kuncinya apa sih dari keberhasilan back to back ini? Kuncinya sih kalau menurut saya sih konsistensi ya. Konsistensi yang diperlihatkan skuad Bojan di musim ini. Bagaimana mereka ketika tim sedang dalam keadaan bermasalah. Banyak pemain yang cedera, banyak pemain yang terkena akumulasi. Tapi Coach Bojan bisa bisa membalikan membalikan prediksi orang dengan skuad yang ada. Persib itu tidak bisa berbicara banyak. Dan hasilnya kita bisa melihat skuad yang selama ini tersisa sebelumnya ya. Maksudnya ketika para pemain itu masuk ke ranahnya penyembuhan, tapi para pemain yang selama ini menit bermainnya kurang bisa memberikan tanggung jawab yang betul-betul diharapkan oleh Bojan dan juga para bobotoh. Ini kan sesuatu yang tidak mudah ya, Kang Abo. Ya, Karena konsistensi ini kalau kita bicara Persib di musim-musim sebelumnya ini menjadi masalah. Di awal tengah musim di peringkat atas, tapi di akhir-akhir itu suka kepleset tuh. ya. Karena sudah berapa kali kayak gitu kan. Tapi apa yang membuat konsistensi itu ada di squad yang kali ini? Ya mungkin pelajaran ya, pelajaran di musim sebelumnya ketika Persib merangkak dari papan bawah, ketika Coach Bojan masuk, dia mulai memperlihatkan grafik tersebut. Bahkan dari bawah, naik ke tengah, grafiknya cukup baik tuh, sampai akhirnya bisa merengkuh gelar juara di musim sebelumnya. Dan ini konsistensi tersebut dipertahankan di musim sekarang. Ya, kita bisa melihat ya, grafiknya itu nggak pernah jauh dari eh, dari 5 besar lah ya. Dan bersaingnya kalau nggak peringkat 1, peringkat 2. Karena memang mungkin secara momentum kali ya, Kang Abo, karena kalau saya tadi bilang kan, kalau dulu di awal musim sampai tengah musim Persib ini peringkat satu, tapi kalau kita lihat statistik musim ini, Persib itu merebut peringkat satu di Persebaya itu di tengah musim dan bisa mempertahankan sampai akhir musim. Mungkin itu yang jadi Coach Bojan tahu ya titik mana yang krusial gitu. Iya bahkan di pertengahan musim ya, Ya. ketika para pemain yang sering absen, banyak para pemain yang mengalami cedera, akhirnya Coach Bojan kita bisa melihat bagaimana taktikalnya, bagaimana dia mungkin
pendekatannya ya terhadap para pemain dan itu cukup sukses. Sehingga Persib di kompetisi penuh ini bisa berhasil kembali back to back. Kang Abo, tapi Ya, secara ini ya, secara apa mengunci gelar Liga 1 ini gitu. Sebetulnya di pertandingan mana sih Kang Abo melihat Persib ini juara? iya ketika melawan Dewa United ketika bermain di kandang mengalami kekalahan, sebetulnya di situ juga saya udah melihat kok, saya udah bisa memprediksi. Kenapa? Ketika paruh musim Persib masih tetap konsisten di papan atas, bahkan itu mengalami kekalahan pertama, mereka nggak goyah, mereka tetap stabil, bahkan saya tetap masih punya keyakinan ini akan menjadi tongkat, maksudnya tonggak sejarah bagi Persib untuk bisa meraih gelar musim ini kembali. Hmm, Jadi nggak melihat setelah pertandingan melawan apa, tapi konsistensi mereka. Ketika bermain di luar, mereka berhasil mencuri 3 poin. hmm, Ya kan? Jarang sekali mereka terpleset. Tim ini jarang sekali terpleset. Bagaimana mereka bisa menguasai pertandingan ketika bermain di luar. Bahkan tim besar pun sering dibuat kewalahan. iya. Nah itu salah satunya yang mengindikasikan bahwa ini Persib akan kembali merengkuh gelar juara. Mungkin yang kalau kalah tuh Persib itu kan lawan Persebaya dan Dewa kali ya. Tapi Ya sisanya betul. itu kan minimal mereka bisa meraih hasil seri. Ya Dan tandang untuk seri untuk tandang itu kan bukan hal yang mudah juga Kang Abo. betul sekali. Ya kita juga harus realistis ya. Dan kita Hmm, harus mengakui bahwa Dewa juga secara permainan, position play-nya enak dilihat. betul. Bahkan mereka juga mencuri perhatian bagaimana ketika bermain mereka memperlihatkan skuad yang hampir mayoritas rata dan Persebaya pun sama. Hmm, Ada sosok Bruno yang selama ini menjadi magnetnya ya. Jadi kalaupun Persib mengalami kekalahan dengan tim tersebut, saya pikir itu hal yang sangat wajar. Karena yang menjadi pesaing terberat Persib di musim ini adalah dua tim tersebut. ya dan mungkin Persebaya dan Dewa tidak sekonsisten Persib Bandung kali ya. Itu Ya yang betul sekali. Nah juga jadi itu keuntungan untuk Persib. itulah makanya kita berbicara bahwa konsistensi ya, konsistensi kita kembali lagi itu yang menjadi kunci ketika Persib sekarang bisa meraih gelar di musim ini kembali. Karena ini merupakan musim pertama Persib Bandung bisa meraih gelar Liga 1 dengan full kompetisi. Ya, Yang sebelumnya ini gak pernah nih diraih. ya ini kan sudah tidak harus menjadi debatable ya. Ketika Ya. sekarang Persib bisa membuktikan bahwa Persib sekarang sudah membuktikan baik kompetisi sebelumnya dan sekarang kompetisi penuh itu sudah dibuktikan. Jadi salah satu yang membuat indikasi si Persib sekarang lebih konsisten itu ya tadi yang kita bahas dari awal. Hmm, Manajer yang sehat, manajemen yang kuat, dukungan bobotoh yang mungkin tidak bisa diragukan lagi ya. Kotanya juga cukup nyaman, stadionnya juga cukup aman. Itu di era sepak bola sekarang itu akan menjadi penguat bagi para pemain. krusial ya. Iya itu krusial banget dan si pemain itu sudah tidak punya pemikiran hal-hal lain ya kan. Mereka itu akan lebih lepas berlatih, lebih lepas bermain, hanya tinggal dituntut profesionalisme yang ditunjukkan para pemain. Artinya secara dukungan non teknisnya ini sudah mendukung. Jadi masuk Abo jadi pemainnya ini fokus ya udah main bola aja nyetak gol dan raih kemenangan. Ya, di era modern itu memang itu penting. Hmm, Ya, di era modern itu memang penting karena itu salah satu stimulus ya bagi para pemain ketika ketenangan di luar konteksnya permainan ya. Maksudnya hak dan kewajiban lah ya. ya. Kalau itu sudah menjadi tanggung jawab manajemen dan selama ini juga sangat ya tertata, terstruktur gitu kan. Jadi nggak ada alasan lagi kalau misalkan Persib sekarang tidak bisa terus konstan secara permainan, grafiknya juga tidak terus meningkat. Saya pikir itu sesuatu hal yang mesti dipertanyakan ketika si manajemen tersebut juga sudah memberikan apa yang menjadi haknya. Gitu. Hmm, hmm. Kang Abo sebagai salah satu pemain legenda yang pernah main di Persib juga. Hmm. Menarik tadi Kang Abo mengatakan bahwa pemain pelapisnya ini bisa apa ya? Bisa melapis pemain intinya yang cedera. Hmm. Itu kan tentu harus ada suatu sentuhan nih Ya. di ruang ganti. Betul. Sentuhan mana? Sentuhan siapa Kang Abo? Apakah pelatih di situ atau pemain-pemain senior yang cukup berperan di dalam Iya hal ini? jelas ya para pemain senior juga punya peran, tetapi yang lebih punya peran dalam hal ini adalah
Coach Bojan itu sendiri. Hmm. Mungkin pendekatan personalitinya cukup baik. Dia kadang-kadang bisa terlihat di beberapa kali latihan. Dia begitu dekat dengan para pemain, dia bercanda gurau, ya kan. Tapi ketika dia memberikan apa ya, Teguran mungkin ya. taktikal ya, mungkin Oh. secara taktik ya, yang dia harapkan seperti ini, game plan-nya seperti ini, para pemain bisa menjalankan itu dengan baik. Jadi selain sosok pelatih, Coach Bojan ini adalah sosok seorang bapak mungkin ya, buat para pemain muda yang ada di skuad Persib musim ini, dan itu cukup berhasil. Hmm. Itu salah satunya adalah pendekatan pendekatan persuasif seorang Coach Bojan ya, yang akhirnya si para pemain itu memperlihatkan memperlihatkan Kemampuan ya. potensi yang ada di dia sehingga mereka bisa meledak gitu. Artinya memang ruang ganti ini kalau Kang Abo lihat dipegang oleh Coach Bojan musim ini ya. Iya, selain Coach Bojan mungkin ada sosok Jupe ya. Menarik ini. Ya, Menarik ini. betul sekali karena secara pengalaman dia udah hampir lama ya, sudah tahu dapurnya Persib seperti apa. Dia bisa dihormati di dalam lapangan dan di luar lapangan. Selama ini yang menjembatani hal tersebut adalah Jupe. Dan kadang juga kita bisa melihat bagaimana dia ketika tim lagi bermain, dia menjadi penerjemah bagi para pemain muda yang mendapatkan kesempatan di pertandingan itu. Jadi pendekatannya, sentuhannya itu akan berbeda ya? Iya, kalau berbicara masalah bermain di lapangan, ya para pemain mungkin sudah tahu ya itu semua. Tapi ada hal lain yang mesti disentuh dari para pemain yaitu apa? Pendekatan. Pendekatan. Yes. Oke, Kang Abo soal ini, soal taktik dari Boyan Hodak. Ini juga menarik ya. Kalau Kang Abo mungkin saya ngobrol sama Bung Binder, sama Mas Edwin, mengatakan bahwa Persib ini kan jarang main cantik. Tapi selalu menang. Kalau Kang Abo lihat taktikal apa yang dipegang oleh Boyan Hodak selama menangani Persib 2 musim ini? Iya, sebetulnya sih kalau melihat pertandingan Persib di kompetisi tahun ini, mereka enak kok, secara gameplaynya juga enak. Mereka bermain sabar, mereka kadang-kadang tidak terlalu terburu-buru ke depan ketika lawan sudah melakukan comeback. Mereka mencari celah, mereka mencari ruang yang mungkin bisa dieksploitasi ya bagi para pemain Persib. Mereka bermain tenang. Tetapi kita juga harus mengakui ya bahwa strategi counter attack yang dilakukan Persib sejauh ini cukup ampuh. Bagaimana dua sektor flank, ada Etam dan juga Ciro sejauh ini punya punya peran yang sangat penting ketika tim Persib mengalami kebuntuan. Jadi menurut saya sih mau tactical ball position, tactical pragmatis, yang jelas sih kita sebagai pemerhati enak melihat dan hasil akhir yang kita harapkan juga sesuai selalu gitu kan. Bahkan ada istilah Kak Abo di kalangan Boboto ya. Harus nonton Persib sampai menit akhir, sampai Ya. fluid itu ditiupkan karena Betul. sering beberapa kali saya juga nonton babak Ya. pertama mainnya jelek tapi babak kedua selalu ada pergantian yang mengubah jalannya pertandingan dan akhirnya membuat poin untuk Persib Bandung. Ya. Itu juga mungkin jadi kecerdasan dari Boyan Hodak. Ya setuju sekali ya. Faktor ruang ganti. Faktor ruang ganti ya. Yang faktor ruang ganti yang membuat akhirnya para pemain tuh bangun dari tidurnya lah. Istilahnya seperti itulah ya. Jadi kalaupun misalkan Persib bermain terlihat kayak kurang semangat, motivasi bertandingnya agak sedikit menurun. Nah di situ peran Coach Bojan yang menjadi yang menjadi teguran bagi para pemain bahwa, hey, halo, pertandingan belum selesai. Mungkin ini kacamata saya ya, kacamata kita sebagai pemerhati. Kayaknya ruang ganti itu yang berpengaruh. Sehingga para pemain bisa mengerahkan kemampuannya di babak kedua. Bahkan di menit-menit akhir pun, ketika peluit belum selesai, seperti yang kamu sampaikan tadi, tontonlah Persib sampai akhir. Ya memang betul terjadi. Iya kan? Beberapa kali pertandingan kita bisa melihat. Dirasa ini pertandingan kemungkinan draw lah ya. Misalkan bisa 0-0, bisa 1-1, bisa 2-2. Tetapi kalau tidak sampai selesai itu bisa ada ledakan yang membuat akhirnya Bobotoh bergembira gitu. Kang Abo sebagai striker ya, dulu main di Persib, melihat lini depan dari Persib Bandung saat ini gimana sih?
khususnya musim ini dibandingkan musim lalu kan. Kalau kita lihat musim lalu Ciro DDS ini menjadi andalan lah. Ya, Tapi kan mungkin Ciro sendiri tampak sedikit menurun di hmm, musim ini dan DDS sendiri cedera. ya, Kalau Kak Abo melihat apa yang membuat keadaan ini tidak mengubah hasil, Persib tetap juara dengan kondisi seperti itu di lini depan. iya. Sebelum kita menyoroti posisi di lini depan ya, berarti kita harus mengembalikan lagi bahwa ini adalah sebuah keajaiban atau sebuah kepintaran dari seorang coach Bojan ya, Hmm. iya kan? Kita juga tidak memaksakan seorang DDS yang mengalami cedera, tetapi kita juga tidak tidak serta-merta harus diam di kubangan itu gitu. Maksudnya ketika DDS cedera, apakah para pemain ini bisa dimaksimalkan gitu kan? Akhirnya kan bisa. Sejauh ini Rian Kurnia sempat berhasil. Terus bahkan si Tyron mungkin ya. Tyron juga sempat diplot menjadi nomor 9 juga kan. Tetapi hasil akhirnya cukup baik gitu. Jadi kalau berbicara masalah produktivitas, ya musim sebelumnya memang cukup produktif. Bahkan DDS juga keluar sebagai top skor ya. Hmm. Tidak lepas dari seorang peran Ciro juga. Tetapi musim ini secara keseluruhan, overall, ya kebersamaan atau apa ya, teamwork yang sudah dibangun ini tidak membuat akhirnya si posisi depan itu menjadi sorotan gitu loh. Ya. Ya Karena kan? kalau kita lihat distribusi golnya juga musim ini cukup merata ya. Ada kurang lebih belasan pemain yang bisa mampu mencetak gol. Iya, jadi mungkin kita bisa ngebahas seorang Tyron ya. Hmm. Tyron juga selalu menjadi apa ya, menjadi magnet yang membuat para penonton itu berdecak kagum. Contohnya gini, ketika dia bermain, kalau melihat secara kualitas, ini kayaknya udah mulai terlihat capek nih. Tetapi muncul sesuatu hal yang di luar prediksi kita, dia bahkan bisa mencetak gol yang krusial membuat Persib tersebut bisa meraih kemenangan. Gitu. Padahal Tyron di awal musim sempat diragukan. Ya, Dan itu terlihat lah di media sosial dan lain-lain. Boboto kan banyak menyerang tanda kutip Tyron ini yang dianggap kurang pas nih. Tapi akhirnya dengan kualitas yang Tyron punya akhirnya bisa membuktikan itu ya. Itu kan bukan hal yang mudah. iya sesuatu yang, ya itu tadi makanya seperti yang saya bahas dari awal bahwa keraguan tersebut dijawab dengan cantik lah ya Ya. oleh seorang Tyron. Kalau melihat statistik dia kan bermain di Liga Thailand waktu itu. Bahkan dia juga produktif juga ketika bermain di sana. Dan saya yakin ketika datang ke Bandung, walaupun bukan pilihan utama, ketika dia masuk dengan skemanya Bojan, ini dia bisa memperlihatkan kualitas yang sesungguhnya. Dan itu menjadi kabar baik buat para bobotoh yang selama ini meragukan kualitas seorang Tyron. Musim terbaik untuk seorang Beckham Putra. Musim terbaik untuk seorang Beckham Putra. Kayaknya setiap musim dia selalu menjadi yang terbaik ya. Kalau harus berbicara musim yang mana, kayaknya musim ini ya. Musim ini juga. Dia perannya cukup vital di tim. Bahkan dia selalu menjadi pembeda di setiap kali pertandingan. Bahkan ketika dia tidak tampil dengan hukuman akumulasi kartu waktu itu agak sedikit pincang ya di posisi sektor flank kanan. Ada yang hilang ya? Ada yang hilang. Tapi ketika dia ada, bahkan krusialnya itu ketika melawan Bali United ya. Bagaimana dia mencetak gol yang, saya itu merinding kalau nonton itu. Iya benar. Ya itulah. Satu sentuhan sempat switch position dulu kan? Ya. Switch position, satu sentuhan, gol akhirnya tadi membuat keadaannya berubah. Iya, dia kontrol, dia bawa ke dalam, dia langsung shoot. Bahkan tidak melihat posisi kiper ada di mana, dia langsung shoot. Dan bolanya sangat ke pojok kanan atas, sulit ditangkap oleh Fitrul ya waktu itu. Fitrul. Itulah yang membuat akhirnya, oh iya, back to back ini dimulai dari sini gitu. Kalau tadi saya ngebahas secara keseluruhan itu ngelihat dari paruh musim ya. Kalau paruh musim, oh ya ini pasti kembali ke tren positif lah, ke jalur juara lagi gitu. Tapi kunci utamanya ketika bisa menasbihkan bahwa Persib akan kembali back to back itu ya ketika melawan Bali United. Bali United. Ya. Karena itu memang krusial ya, karena
Kita kan tahu Persib memiliki tren yang tidak begitu baik ya ketika bertemu tim Bali ini kan. Iya, Dan betul. setelah itu kan juga setelah atau sebelum ya lawan Borneo 2 sama juga itu menjadi minggu yang berat tuh, pekan yang berat untuk Persib, Iya, ujian untuk Persib. betul. Bahkan ketika Peralta ya waktu itu, Peralta di detik-detik terakhir dia melakukan shooting. shooting yang Kevin juga udah out position ya. Hmm. Tapi Perangka di situ berhasil menjadi penyelamat. Itu Itu ya luar udah biasa. terlihat juga itu. Itu keren sih. Iya, itu emang udah terlihat. Jadi kalau harus menanyakan kepada saya, Hmm. momen mana sih ketika back to back ini akhirnya bisa kita rayakan, maksudnya optimis lah kita ya sebagai pemerhati nih sekarang. Ya momennya ketika melawan Bali United dan Borneo FC. Borneo FC. Setelah kemarin mengunggah pamitan Ciro Alves. Ya. Ini menjadi apa ya, berita yang bikin galau Boboto. Kang Abo banyak yang menyayangkan. Tapi menurut Kang Abo apa yang Kang Abo lihat dari keputusan seorang Ciro? Apakah memang tepat manajemen tidak memperpanjang seorang Ciro Alves? Iya, saya tidak mau berkomentar antara diperpanjang ataupun memperpanjang. Maksudnya saya nggak mau terlalu masuk ke ranah itu. Tetapi kalau melihat dari POV saya sebagai mantan pemain, ketika dia sudah mendapatkan semuanya, 3 musim dia berada di sini, 3 musim namanya harum bersama Boboto. 2 musim berhasil dia meraih gelar juara. Dan kalaupun misalkan dia bertahan di sini, apa yang akan dia cari lagi? Oke, challenge-nya di mana gitu kan. Dia udah mendapatkan itu semua dan dia sudah memberikan yang terbaik buat Persib. Dan itu akan selalu dikenang gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini sesuatu hal yang mesti kita hargai, kita apresiasi dan keputusan yang sangat tepat sih menurut saya. Apa yang dilakukan oleh seorang Ciro. Siapa yang kira-kira bisa menggantikan posisi itu? Mungkin Ciro tidak bisa digantikan di hati Bobotoh, cuman pada akhirnya di lapangan kan akan ada pemain baru yang masuk, Kang. Siapa yang mungkin cocok untuk bisa mengisi posisi yang nantinya mungkin ditinggalkan oleh seorang Ciro? Iya, kalau masalah ini manajemen mungkin sudah mempertimbangkan para pemain yang akan mengganti posisi Ciro ya. Slot tersebut juga sudah dipersiapkan. Tetapi kalau harus berbicara siapa yang lebih pantas berada di posisi itu, saya mengerucut kedua nama ya. Antara Peralta dan juga Bruno Moreira. Peralta dan Bruno Moreira? Iya. Kenapa, Kang Abo? Iya, karena kalau melihat stylenya Bruno Moreira, dia kan dari negeri Samba juga. Sama juga dengan Ciro kan. Dia juga begitu eksplosif. Dia juga selalu menjadi pembeda juga di timnya sebelumnya. Saya pikir itu adalah keputusan yang rasional sih ya. Kalau berbicara masalah Peralta, ya selain masih muda, dia juga baru pertama berada di kompetisi tanah air. Dia akan lebih akan lebih memperlihatkan tajinya ketika dia bisa berbaju Persib Bandung menurut saya. Sadil Ramdhani, ada komentar soal pemain ini? Iya, Sadil Ramdhani juga salah satu pemain, ya kalau bukan mantan ya, pemain nasional, pemain tim nasional, dia tidak butuh validasi lagi ya. Dia secara kualitas juga sudah memperlihatkan di Liga Malaysia. Kalaupun misalkan Persib merekrut Sadil Ramdhani, ya ini juga sudah menjadi pertimbangan yang sangat matang dari seorang Coach Bojan. Dan tahu banget kualitas sosok Sadil ini. Bursa transfer ini kan juga akan sangat menarik, Kang Abo, karena kalau kita lihat dari rataan usia dari pemain Persib Bandung kan cukup senior ya, udah cukup tinggi lah. Apakah memang regenerasi itu juga harus sudah dimulai saat ini agar konsistensi dari Persib meraih prestasi ini juga tetap bisa terjaga, atau sebetulnya seperti apa sih yang seharusnya dilakukan oleh manajemen? Iya, sekarang tim Persib itu sedang bertransformasi ya, bahkan berevolusi terkait masalah peremajaan pemain. Dengan digelarnya kompetisi yang sekarang sedang digalakan, ya ada Piala Persib dengan KU 13, KU 15 dan juga KU 18. Ini juga menunjukkan bahwa Persib sangat concern kepada pembinaan. Jadi salah satunya dimulai dari situ mungkin ya, masalah peremajaan, terus pembinaan juga berjalan dengan baik. Saya pikir ini sesuatu hal yang mesti dipertahankan ya.
Maksudnya mesti dipertahankan dan juga mesti dilakukan secara kontinu. Hmm. Supaya apa? Supaya lahirlah kembali pemain-pemain seperti Febri Haryadi. Setelah itu ada Etam dan bukan sang pembeda, ada Etam the real king. Etam the Real King. Ya, Karena dua nama ini juga disebutkan coach Janur waktu saya wawancara tadi. ya, Febri dan juga Etam. Apakah ya, memang dua pemain ini menjadi apa ya pemain yang paling sukses diorbitkan oleh Persib Bandung? iya. Karena kalau kita melihat statistik mereka ya cukup baik Hmm. dan cukup menonjol. Bahkan Etam ya, bahkan Etam tahun ini musim yang mungkin spesial buat dia ya. Setelah melepas masa lajang, dia bermain lebih tenang, ya kan? Dia bermain lebih, ya pokoknya tak terbendung aja Hmm. seorang Etam itu. Jadi kalau berbicara tadi yang disampaikan Coach Janur bahwa eh, Febri dan juga Etam, kami di sini juga sama Coach Janur juga sudah bersepakat Hmm. bagaimana caranya kita bisa menghasilkan etam-etam selanjutnya gitu. Hmm. Yaitu tadi yang digelar, yaitu tadi yang kita gelar yaitu Piala Persib itu. Hmm. Kalau spesifik peran dari Kang Abo sendiri sebagai legend ya, apakah juga Saya diminta bukan legend, saya pernah biru. pernah biru? Tapi sebagai Boboto ini Kang Abo ini legenda juga nih. Kang Abo, tapi kalau dari manajemen sendiri, apakah apa Kang Abo yang pernah di Persib ini juga dirangkul gitu, diminta untuk bersumbangsi untuk Persib? Ada hal seperti itu yang mungkin ditawarkan manajemen? Iya, saya sempat juga ya berbicara dengan Pak Adit terkait masalah pembinaan lah ya. Hmm. Pembinaan yang sekarang juga Persib juga berharap muncul lagi para pemain-pemain hebat itu gitu kan. Nah kita diajak diskusi, saya juga diminta pendapatnya, terus diminta bantuannya Hmm. untuk mencari pemain-pemain potensi kembali gitu kan. Supaya tidak para pemain tersebut ketika kita sudah bina lantas bermain di luar. Hmm. Nah itu sesuatu hal yang menjadi perhatian dari Pak Adit Hmm. sendiri ya untuk Persib di masa yang akan datang gitu. Jadi jangan sampai kompetisi berjalan, internalnya berjalan, terus pemain juga tidak terpantau, lantas bukan dimanfaatkan lah ya. Ya bisa dimanfaatkan juga Caplok lah ya. ya. Iya, diambil sama tim lain, bahkan berkembang di sana gitu kan. Nah ini jadi pukulan gitu. Nah Pak Adit berharap jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu lagi. Kenapa ya Kang saat ini menjadi momen yang diambil oleh manajemen untuk sangat concern terhadap pembinaan usia dini ini? Kenapa jadi fokusnya sekarang? Ya nggak tahu ya, karena memang saya baru terlibat sekarang ya kan. Hmm. Saya baru terlibat sekarang karena ya eranya juga memang sudah era industri. Jadi sah-sah aja sih sebetulnya. Artinya mikirnya juga jangka panjang ya, kalau industri Ya, kan. ya sah-sah aja. Tetapi kalau berbicara masalah sekarang digalakan lagi, mencari lagi dari pembinaan, terus juga secara industrinya tetap berjalan, saya pikir itu juga kombinasi yang sangat baik sih yang dilakukan oleh Pak Adit itu. Kang Abo, apa rencananya Kang untuk scouting pemain ini? Apa yang akan dilakukan untuk bisa menjaring bibit-bibit ini, memilih, dan juga mungkin apa kriteria yang menjadi pegangan Kang Abo, pemain ini layak untuk bisa diambil dan juga dibina oleh Persib? Iya, kita sudah berkoordinasi dengan Direktur Teknik Pajajang juga, Coach Janur. Nah, dia sekarang kan sudah resmi menjadi Direktur Tekniknya Persib. Dan kita juga sudah berkoordinasi juga dengan para pelatih yang ada di Kota Bandung untuk memberikan bantuan terhadap kita dan melihat para pemain-pemain potensi yang ada di Piala Persib itu. Gitu. Nah, nanti itu akan kita bina, terus juga akan kita terus pantau sampai si pemain tersebut itu matang bisa menjadi bagian di tim Persib itu sendiri. Gimana sih Kang melihat, Kang Abo kan pemain ya dulunya, melihat pemain punya potensi atau enggak, dilihatnya tuh dari mana sih? Iya. Paling gampangnya gitu. Ya kita kan bukan bukan keluar dari circle-nya sepak bola. Maksudnya saya sebagai mantan pemain, saya juga bisa melihat. Secara intuisi pun saya bisa melihat kalau si pemain tersebut ini punya potensi, si pemain tersebut ini punya talenta dan si pemain tersebut ini akan bisa berkembang. Dengan catatan kita harus perhatikan hal-hal detailnya. Contoh mungkin
program latihannya yang terstruktur, dan sini banyak pelatih-pelatih yang sudah berlisensi, mereka lebih paham. Dan juga attitude ya yang paling utama, selain attitude juga postur yang menjadi harapan di kompetisi yang sekarang berjalan ini, dan itu juga menjadi concern Pak Jajang dengan saya sendiri. Karena kalau saya baca di beberapa media, bahkan saya mendengar beberapa wawancara Kang Adit kan tampaknya banyak rencana besar ya. Stadion iya, Iya. pembinaan iya. Kalau Kang Abo sendiri yang udah lama nih, pernah biru juga di tahun 2005-an, 2000-an. Apa sih Kang yang membedakan klub dulu sama sekarang? Apa sih yang paling berbeda gitu? Ya Ini jelas berbeda ya. POV pemain ya. Pengalaman ya, pengalaman. Jelas berbeda ya. Kalau harus berbicara zaman dulu sama zaman sekarang tidak banyak sih perbedaan. Maksudnya kalau secara indikator kualitas kompetisi memang terlihat berbeda sekarang kan. Hmm. Banyak faktor penunjang yang akhirnya si kompetisi itu terlihat lebih berkualitas. Hmm. Ya sarana dan prasarana juga sudah memadai kan Hmm. di kompetisi yang sekarang ini sedang berjalan itu. Dan apa yang disampaikan Pak Adit itu memang idenya sangat brilian ya. Kita juga wow banget gitu. Apa yang menjadi magnetnya Pak Adit untuk menyulap GBLA juga jadi smart stadium ya kan. Ya itu juga salah satu yang membuat akhirnya kita juga wow, ini luar biasa banget ya. Hmm. Dan kita juga seneng gitu, seneng dengan orang yang punya apa Visi. visi yang begitu, wah pokoknya visinya sangat top banget lah ini. Hmm. Jadi merasa bangga, merasa terketuk juga ketika dilibatkan menjadi bagian dari program yang dicanangkan Pak Adit itu. Hmm. Itu yang jadi alasan Kang Abo menerima tawaran itu ya. Ya mungkin itu salah satunya. Hmm. Oke, Kang Abo, Hmm. pengen denger dong cerita Kang Abo dulu waktu jadi pemain gitu, main di Liga Indonesia zaman itu ya. Ada nggak sih hal-hal yang paling mengesankan atau mungkin menyedihkan gitu kalau dipikir-pikir sekarang kok gitu banget gitu? Ada nggak sih? Apa ya, paling yang mengesankan itu nggak percaya aja bisa main bareng dengan pemain yang sudah pernah mengangkat piala ya waktu itu. Maksudnya juara liga gitu kan. Dulu sempat saya bermain dengan Sutiono. Hmm. Kalau dengan Robi Darwis dan juga Yadi Mulyadi itu menjadi rival karena mereka memperkuat Persikap Kabupaten Bandung. Itu mungkin kesan yang tidak akan hilang ketika menginjakan kaki pertama di Stadion Siliwangi. Itu kesan paling diingat. Iya dong, karena apa? Karena kita dulu hanya menonton mereka di televisi kan. Sekarang kita mimpi pun enggak bisa menginjakan kaki di Stadion Siliwangi berhadapan dengan orang-orang yang sudah punya prestasi sangat luar biasa. Perasaannya apa, takut, segan, atau gimana Kang Abo waktu pertama kali itu bergabung? Iya, segan sudah pasti ada lah ya. Karena dengan popularitasnya, dengan nama besarnya, reputasinya, segan itu pasti ada. Tapi ya karena masih belia, usia waktu itu 17 tahun, kita berpikir gimana caranya ya supaya bisa mengalahkan mereka. Tetapi ya itu tadi, pengalaman adalah gulu yang paling berharga ketika kita menilai seseorang, Hmm. ketika kita melihat kualitas seseorang, jadinya dengan kemampuan yang mungkin bukan ala kadarnya ya, baru muncul harus berhadapan dengan orang yang sudah punya reputasi yang sangat baik. Kang Abo, momen apa yang membuat Kang Abo, kan Kang Abo kalau nggak salah mengawali karir itu di Garut ya? Ya Persikar Garut ya. Persikar Garut. Itu kan hanya semusim ya, Kang Abo? Di Garut itu sebetulnya masih levelnya junior ya. Oh masih level junior. Level junior. Waktu itu kalau sekarang tuh Elite Pro usia 20. Oh EPA-nya. Iya EPA-nya EPA-nya. dulu. Jadi sempat memperkuat Persikar Garut. Karena kan biasanya orang Jawa Barat itu sudah menjadi acuannya itu sudah pasti ke Persib Bandung gitu kan. Ketika saya memperkuat Persikar Garut itu gimana caranya ya supaya saya bisa menjadi bagian tim dari Persib Bandung itu sendiri gitu. Jadi di Garut 2 musim ikut, waktu itu namanya Liga Remaja. Oh Liga Remaja. Liga Remaja, dan kami dari Garut juara Piala Suratin Zona Jabar
dan mewakili Jabar ke level nasional, ke tingkat nasional. Satu grup dengan Persitara waktu itu, Persijatim, Pelita Jaya, PSBR Bandar Lampung. Wah seneng banget itu. Oh di sini etalase yang harus saya mulai gitu kan. Dulu gitu sih. Jadi udah nggak memikirkan lagi masalah uang ya. Yang saya ingin perlihatkan itu bahwa saya ingin bermain sebaik mungkin, saya ingin dilihat banyak orang, dan saya terpantau sama pemandu bakat lah kalau zaman dulu kan ya. Pembantu bakat, dan akhirnya gak bertepuk sebelah tangan. Ketika main di Bandung, sosok Denny Samsudin yang menemukan saya waktu itu. Itu berarti di eranya Piara Suratin waktu itu? Iya, Piala Suratin. Itu yang jadi mungkin pintu yang terbuka untuk Kang Abo menuju ke Persib Bandung? Iya, betul sekali. Dan saya masuk di klub internalnya Persib waktu itu ya. Ada klub Uni. Jadi Coach Denny Samsudin waktu itu zamannya juga belum ada handphone ya kan. Iya. Nelpon lah ke Garut gitu kan. Kebetulan ada saudara juga yang di Uni minta saya untuk bergabung dengan Persib Junior waktu itu. Wah, di situ mulai merinding, rasa nggak percaya, sampai akhirnya juga saya oke, petualangan ini ayo kita mulai gitu kan. Mulainya di situ? Ya mulainya di situ. Akhirnya saya ke Bandung memberanikan diri, kos, ya itulah. Tapi cita-cita Kang Abo jadi pemain profesional tuh udah ada sebelumnya kan? Atau Ya memang saya udah bertekad sih. Saya udah bertekad gimana caranya supaya saya menjadi pemain profesional. Karena sudah ada pemain sebelumnya kan. Saudara-saudara waktu itu masih ada Giman, Ut Kuswendi, dan juga ada yang Hudaya lah ya. Itu mereka udah berbaju Persib duluan waktu itu. Sehingga membuat saya juga termotivasi ingin menjadi bagian di tim Persib itu sendiri. Akhirnya mengikrarkan diri untuk jadi pemain profesional waktu itu. Gimana caranya, dan yang paling utama adalah ingin membanggakan orang tua sih. Itu yang paling utama? Ya, ingin membanggakan orang tua, gimana caranya supaya orang tua itu bangga. Karena Dengan apa? pilihan saya. Karena dukungannya memang sebesar itu dari orang tua atau ada faktor lain? Ya karena bapak juga seorang pemain sepak bola. Oh tetapi jadi di memang kampung. lingkungannya udah sepak bola? Ya karena di rumah itu di depan rumah itu lapangan sepak bola kan. Jadi sehari-harinya ya main bola aja. Tapi dari dulu memang udah jadi striker Kang Abo? Dulu sama seperti Ciro ya. Sayap? Sayap waktu itu. Dan bertransformasi dengan formasi waktu itu ada 3-5-2. Nah saya dicoba di striker. Dan saya menikmati posisi itu. Sampai sekarang ya ini striker. Dibawa ke Persib dari tadi Piala Suratin, akhirnya dibawa itu langsung ke senior Kang? Ke Uni dulu ya? Iya ke Uni. Ke Uni, Uni. itu berapa lama sebelum akhirnya bisa ke senior? Nah jadi gini. Ketika saya udah masuk di Uni itu saya nggak lantas langsung berdiam diri di Uni. Saya juga tetap ikut, dulu masih ada Porda ya kan. Ada Porda, ikut di Bogor. Karena saya pikir di Bandung juga, wah saingannya terlalu berat nih. Saya harus membela daerah lain nih. Supaya saya juga bisa terpantau. Karena kan habis dari Porda itu kan larinya ke PON tuh. Nah dari PON saya mulai terlihat dipanggil kembali lah sama Denny Samsudin waktu itu. Untuk ikut kompetisi internal Persib yang sekarang digalakan itu. Cuman beda kejuaraannya, usianya maksud saya. Saya datanglah ke sana. Karena Persib waktu itu ingin ada peremajaan tahun 99. Almarhum Coach Suryamin ya. Akhirnya saya oke lah. Mimpi itu terwujud rupanya ya. Saya harus kembali ke Bandung. Saya ikut kompetisi internal Persib dan alhamdulillah kepanggil menjadi bagian tim Persib tahun 99-2000. 99-2000? Ya. Apa yang Kang Abo ingat dari debut Kang Abo? Ya itu tadi yang saya ceritakan di awal. Oh. Ketika menginjakan kaki di Stadion Siliwangi, penonton sudah penuh, tuntutannya tahu sendiri kan. Tekanannya itu ya? Iya, karena ketika bertemu, maksudnya debut pertama di profesional itu langsung derby. Kalau tidak salah melawan Persika Bandung. Yang itu berhadapan langsung dengan Robi Darwis dan juga Yadi Mulyadi. Masih ingat gak gol perdana Kang? Gol debut di Persib? Debut perdana gol perdana saya 2006. Oh, 2006? 2006 ketika Persib menang tandang melawan PSM Yogyakarta. Apa yang spesial dari gol tersebut?
ya spesial banget karena Persib belum meraih kemenangan. Jadi itu gol pertama dan kemenangan pertama juga untuk Persib. Oh, gol pertama dan kemenangan pertama juga. Iya, maksudnya gol pertama buat saya juga, kemenangan pertama juga buat tim Persib dan itu diraih di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta waktu itu. 2006 juga jadi pelajaran buat saya ketika datang kembali ke Bandung. Ternyata kedatangan saya juga tidak sesuai ekspektasi dari yang diharapkan oleh Bobotoh gitu kan. Hampir tim itu degradasi ya waktu itu. Dan itu akan dicap ya. Kalau sampai terjadi waktu itu. Tapi 2007 ya itu titik balik kembali. Persib mulai disegani, mempersiapkan tim lebih matang, perekrutan pemain juga lebih lebih qualified lah kali ya para pemainnya, lebih selektif lah. Ya itu. Kang Abo, kalau saya tanya nih ya, titik puncak karir seorang Zainal Arif tuh di mana sih? Nah Titik ini mana? titik balik puncak karir seorang Zainal Arif. Kalau harus berbicara puncak karir saya itu sebetulnya bisa dikatakan di Persib. Walaupun saya nggak juara ya, tetapi saya juara sebagai bobotoh 2 kali loh sekarang. Ya ketika datang ke Bandung hampir juga juara ya. Waktu itu paruh musimnya 2007. Jaya Hartono ya? Bukan, Arcan Yuri. Orcan Yuri? Ya Arcan Yuri waktu itu sistemnya wilayah barat wilayah timur tuh waktu Ya, itu. ya. Nah Persib itu cukup konsisten di wilayah barat. Bahkan kita juga sempat ketemu tuh sama tim wilayah timur kan. Waktu itu sama PSM. Maksudnya walaupun tajuknya friendly match, kita menang waktu itu 3-0. Dan saya yakin waktu itu, oh ini saatnya juara nih gitu kan. Ya, itu maksudnya puncak karirnya seorang Zainal Arif itu hampir juara yaitu 2007. Dan saya juga tetap menjadi bagian dari tim nasional waktu itu kan. Iya. Nah itu, tapi sayangnya nggak jadi juaranya. Makanya ya dibilang generasi gagal itu. Tapi ada rasa nyesel nggak sih dengan capaian itu, Kang Abo? Nggak juara Ada, gitu? iya, Ya ada udah kayak pasti dong. gitu. Ya udah pasti dong. Nah, karena kan tahun 1994 waktu itu juara pertama kan. Hampir bisa terulang kembali itu tahun 2007. Tapi sayangnya waktu itu ada sesuatu hal, katanya Eka Ramdhani kan harus TC di Argentina kan. Nah, Nyek Nyobe pindah ke Persela, datanglah Leo Sitescu waktu itu. Nah, mungkin juga ini salah satu yang menjadi Persib sendiri itu agak sedikit goyah waktu itu. Itulah mungkin yang akhirnya kita jadi gagal juara. Oke, Kang, aku harus nanya ini ke Kang Abo karena sebagai pemain Persib mungkin sebagai bobotoh ya. Kalau bobotoh tuh melihat Persib Persija itu suatu pertandingan yang harus wajib dimenangkan. Sebagai pemain, Kang. Ya sebagai pemain saya hanya ingin menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai pemain kan. Tentu ya berharap kita menang. Apalagi kalau berbicara masalah ini kan derbynya Indonesia ya kan. Orang sudah melihat sudah terlibat di pertandingan itu pun itu menjadi adrenalin buat kita kan. Nah bahkan ketika Persib Persija itu saya gimana caranya supaya kita itu tidak sampai kalah. Selalu mengikrarkan diri gitu gimana caranya gitu kan. Tapi in a good way. Maksudnya enggak dari sudut pandang lain ya kan. Kita sebagai pemain hanya bagaimana caranya supaya pertandingan ini bisa kita menangkan gitu. Adrenalinnya tuh gimana sih kalau misalkan tandang gitu ke Lebak Bulus atau ke Jakarta? Pengalaman Ya, Kang Abo. kalau saya sih jujur ya waktu itu nggak terlalu terpengaruh ya. Yang penting niat kita itu bermain di lapangan, terlepas teror ataupun seaward yang dilakukan itu sejauh ini kan masih sebatas normal lah ya. Itu sesuatu hal yang wajar memberikan tekanan terhadap tim lawan supaya mentality si pemain tersebut juga down gitu. Itu sesuatu hal yang sangat wajar, tapi saya tidak mengindahkan itu waktu itu.
Saya berusaha untuk bagaimana bisa membantu tim ini bisa meraih kemenangan. Itu yang jadi fokusnya Kang Abo. Iya, iya. Karena kalau nggak salah Kang Abo pernah ngomong juga ya, BP itu salah satu sosok yang Kang Abo hormati juga. Iya, kebetulan kita kan maksudnya di usia 19 tahun itu di tim nasional itu kita bareng ya. Oh, seangkatan. Seangkatan gitu. Seangkatan. Bahkan satu kamar waktu itu. Saya juga udah melihat sih perbedaan di seorang BP itu ketika usia 19 tahun itu udah terlihat beda aja. Mungkin dari pembawaannya, dari cara bermainnya, ya kan. Makanya saya ini kayaknya akan jadi seorang striker yang menjadi andalan Indonesia di masa yang akan datang. Pemikiran saya waktu itu seperti itu. Dan terbukti sampai sekarang kan. Akhirnya walaupun kita seangkatan, kita bermain bareng, tapi saya menaruh rasa hormat yang sangat luar biasa terhadap sosok BP itu. Jadi inspirator sih sebetulnya. Apa kelebihan yang Kang Abo respect gitu dari seorang BP? Cara mainnya kah, attitude-nya kah, atau apa yang Kang Abo lihat dari seorang BP? Ya itu semuanya. Yang Glenn sampaikan itu di luar lapangannya juga, di dalam lapangannya juga, ya kan? Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menghormati lawan, bagaimana dia menghormati kawan. Sejauh ini itu yang membuat akhirnya kita berdecak kagum sama sosok nomor 20 ini. Nomor 20 ini. Oke. Kang Abo, pertanyaan terakhir. Sudah pernah membela Persib, berkelana, lalu juga sekarang jadi sportcaster juga. Sekarang baik lagi membantu juga tim yang pernah Kang Abo bela. Sebagai pribadi Kang, apa target dari seorang Zainal Arif ke depannya? Mengalir ya sebetulnya. Kalau saya sih sebetulnya mengalir, target ya sudah pasti ada ya. Target ya kalau dilibatkan di tim, maksudnya dilibatkan di PT itu sendiri, saya berharap apa yang menjadi job desk saya itu bisa menghasilkan kualitas-kualitas pemain yang bisa menjadi andalan Persib di masa yang akan datang. Itu target utama kita ya. Yang kedua, berbicara masalah apa tadi sportcaster ya. Ya itu lebih ke sumbangsi ya. Sumbangsi saya terhadap sepak bola. Mungkin tidak sebagai seorang pelatih, tetapi minimal sebagai mantan praktisi berdasarkan pengalaman, POP kita sebagai mantan pemain bisa diaplikasikan atau bisa ditularkan lewat sarana berkomunikasi dengan tentunya ya, si hostnya tersebut ya. Nggak ada kepikiran jadi pelatih, Kang Abo? Untuk saat ini tidak. Kenapa Kang Abo? Iya, apa ya, kebetulan saya juga seorang ASN kan ya. Nah, waktu juga tidak memungkinkan dan menjadi seorang pelatih itu sebetulnya tugasnya itu cukup berat menurut saya. Tidak hanya melatih lantas kita pulang selesai berlatih, tapi kita juga tetap harus mengontrol para pemain. Bagaimana dia apakah bisa istirahat dengan baik, ya kan? Begitu pulang pun kita juga harus menyiapkan lagi metode latihan untuk besok, ya kan? Tugas pelatih itu memang berat gitu. Jadi untuk saat ini, saya bilang untuk saat ini ya, untuk saat ini saya belum kepikiran untuk terjun di dunia kepelatihan. Yang penting sumbangsi saya dengan pengalaman yang saya punya bisa bermanfaat buat talenta-talenta hebat di masa yang akan datang. Dengan peran yang lain ya? Ya, salah satunya dengan peran yang lain. Oke, Kang Abo, ini penutup untuk Persib musim depan. Sebagai tadi Kang Abo katakan orang yang juga masih di lingkupan sepak bola, akan sangat berat nih untuk Persib musim depan. Apakah bisa hat-trick gelar atau apa yang terjadi yang mungkin Kang Abo prediksi dari Persib Bandung? Iya, kalau melihat perekrutan pemain sih saya pikir juga tidak menutup kemungkinan ya. Kalaupun klub di luar sana seperti JDT bisa seperti itu, kenapa Persib juga tidak bisa melakukan itu kan? Jadi kalau tim sebesar Persib hanya untuk bertahan di musim selanjutnya, saya pikir itu sesuatu hal yang tidak akan mungkin terjadi ya. Karena Persib itu yang kita bahas dari pertama, manajemennya juga sangat sehat, iklim kebersamaan juga sangat kuat. Jadi momentumnya juga pasti ingin selalu berada di level atas. Artinya secara fondasi udah oke ya? Iya, sudah pasti dong. Secara fondasi udah oke. Jadi kan gitu. Kalau kita berbicara masalah target sebuah tim, melihat dulu fondasinya seperti apa kan. Kalau fondasinya sangat kuat,
ya apalagi yang harus menjadi permasalahan kan. Hmm. Jadi kalau apalagi Persib kan bermain di Asia kembali kan. Nah ini juga menjadi sesuatu hal yang menarik buat Persib. Bahkan para pemain juga kita sempat diskusi, sempat ngobrol dengan para pemain bahwa ternyata pengalaman bermain di Asia itu membuat mereka itu ketagihan gitu. Hmm. Nah, sehingga target yang mereka canangkan untuk kembali bermain di Asia terrealisasi kembali. Ini prestasi yang sangat luar biasa dan perlu diapresiasi. Artinya kalau secara di lokal nggak hanya bertahan tapi akan tetap mengejar gelar, tapi di Asia ini menjadi tantangan baru untuk tim ini yang ya kita akan nantikan ya, Kang Abo ya. Iya dong, makanya tidak mungkin lah tim sebesar Persib itu hanya ikut berpartisipasi aja, selalu pasti punya target kan. Hmm. Sudut pandang pemain aja, yang direkrut siapa kan. Berarti kan keseriusan dari manajemen itu untuk mempertahankan gelar ini supaya tetap bisa kembali ada di Bandung. Siapa Kang Bobotoh nungguin bocoran siapa yang direkrut? Ya saya juga nggak tahu kan masalah itu, harus ditanyakan ke Pak Adit langsung. Kali ya spill, oke. Oke, Kang Abo nanti saya akan tanyakan Pak Adit, tapi terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman Sama-sama. di Liputan Sport. Sekali lagi terima kasih Kang sudah berkenan ngobrol sama kita. Ya. Semoga sukses dan juga sehat selalu untuk Kang Abo dan keluarga. Terima Sama-sama. kasih banyak Kang Abo.